Shalom teman-teman, kembali lagi di ibadah remaja Wisma Naim. Sebelum kita mulai ibadah, saya ingatkan kembali jangan lupa mengikuti protokol-protokol kesehatan, contohnya memakai masker, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan, dan berjaga jarak. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, aku minta teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu Nyanyi dan Bersoraklah.
akan doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah, berkali ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan mengangkat satu pujian, Allahku dahsyat. Teman-teman, kita akan membaca Mazmur. Kita buka Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Kita harus membawa berita. Remaja Gemis Mahanaim, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Kita satukan hati, kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Terutama hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, bantulah kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, dalam memahami apa yang Kau kehendaki dan Kau rencanakan dalam kehidupan kami, melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah firman ini bisa menjadi pedoman bagi diri kami, terutama masa muda adik-adik remaja Mahanaim. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini pembacaan firman kita terambil dari kitab Efesus, Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kitab Efesus ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Lebih khusus Efesus 5 ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Efesus mengenai kehidupan anggota persekutuan sebagai anak-anak terang. Pembacaan kita hari ini dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21, secara khusus Paulus mengajarkan perilaku dalam persekutuan sebagai anak-anak terang. Kalau kalian tanya, kenapa sih setiap orang Kristen harus hidup sebagai anak-anak terang? Karena kita adalah anak-anak Allah. Allah adalah terang, dan di dalam Dia tidak ada kegelapan, hanya terang. Adik-adik, bila kita ada di tempat gelap, lalu kita nyalakan lampu, apa yang terjadi? Atau saat mati listrik, kalian pasti akan nyalain lilin atau nyalain senter atau sumber-sumber terang yang lainnya. Apa yang terjadi? Segala sesuatu yang ada di tempat yang gelap akan jadi kelihatan. Terang dapat menembus kegelapan. Apapun yang tersembunyi di tempat itu akan terlihat. Demikian juga kita sebagai anak terang. Kehidupan kita harus dapat menerangi sekeliling kita dan dapat menembus kegelapan. Hidup anak terang harus dapat diteladani dalam perbuatan, perkataan, dalam setiap kehidupan kita. Nggak hanya saat di dalam gereja aja loh, tapi setiap saat. Saat nongkrong sama temen, saat kita di sekolahan, ataupun saat kita menggunakan media sosial. Kita harus dapat jadi saksi Kristus. Dan kita mau sama-sama belajar bagaimana menjadi anak terang. Ada 4 hal yang harus menjadi fokus perhatian kita. Yang pertama adalah perhatikan hidupmu. Di Efesus 5 ayat 15 tertulis, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata bebal adalah sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau tidak tajam pikiran. Arti lainnya adalah bodoh. Sedangkan arti kata arif adalah bijaksana, cerdik, dan pandai berilmu, paham, mengerti. Ini berarti adik-adik, dalam menjalani hidup, kita harus bijaksana, cerdik, dan pandai. Punya pengetahuan, cepat paham,
memiliki pengertian, dan tidak bersikap atau berlaku bodoh ataupun lambat berpikir. Adik-adik menjadi arif atau bijaksana diawali dengan memperhatikan hidup kita dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Oleh karena itu, adik-adik penting banget untuk kita memulai pendekatan pribadi dengan firman Tuhan melalui saat teduh setiap hari. Usahain baca Alkitab satu ayat, mungkin satu hari satu ayat. Tapi kita memulai hidup dengan mengerti kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya. Poin yang kedua, pergunakan waktumu. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Adik-adik, hari-hari ini kerasa banget gak sih? Cepet. Kayaknya baru kemarin kita Natalan. Dan sekarang kita udah memasuki akhir November. Minggu depan udah mulai Desember loh. Dan kita berarti mau memasuki tahun 2021. Adik-adik, waktu berjalan sangat cepat. Dan waktu itu tidak bisa diputar mundur. Waktu yang kita miliki di dunia ini pun terbatas. Karena itu, Paulus mengingatkan, pergunakanlah waktu dengan kesadaran akan terbatasnya waktu, sehingga setiap waktu yang ada, setiap waktu yang kita miliki, berusaha dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam pergaulan kita, di dalam keluarga kita, dan yang lebih penting, gunakan waktumu untuk hidup menyenangkan Tuhan. Poin yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5:17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Siapa yang suka disebut bodoh? Pasti nggak ada ya. Malah, kebanyakan orang merasa dirinya adalah orang yang paling pintar. Sehingga ada istilah sok pintar. Sebutan bagi orang-orang yang merasa diri mereka pintar padahal sebenarnya enggak sama sekali. Tentu bodoh di sini bukan bodoh menurut standar manusia ya, tetapi menurut standar Tuhan. Bisa aja loh, di mata orang atau di mata teman kita atau di mata geng kita disebut orang bodoh. Karena kita nggak mau bohong, kita nggak mau nyontek, tidak mau berbuat dosa seperti yang teman-teman kita lakukan atau geng kita lakukan. Alkitab dengan jelas menyebutkan agar kita tidak bodoh, tetapi kita harus mengusahakan agar kita mengerti kehendak Tuhan. Usahakan di sini artinya agar kita benar-benar berusaha dan berjuang. Berusaha dan berjuang agar hidup kita dapat benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dengan mengerti kehendak-Nya. Baru disebut tidak bodoh. Poin yang keempat, yang terakhir, hidup kita dikontrol oleh Roh Kudus. 5 ayat 18, ayat 19, ayat 20 dan 21. Di sini Rasul Paulus mengungkapkan bagian kita bisa berjalan hidup dengan bijak dan mengerti kehendak Tuhan dengan membiarkan Roh Kudus mengontrol hidup kita. Ketika kita menentukan hidup kita dengan menggunakan pikiran yang sia-sia, kedegilan hati dan perasaan yang tumpul, maka pada saat itulah kita sedang mabuk anggur yang menimbulkan hawa nafsu. Kebodohan membuat orang-orang menjadi bebal dan hanya hidup untuk memuaskan diri dengan hal-hal yang duniawi dan itu nggak akan ada habisnya. Hal ini digambarkan dengan mabuk oleh anggur. Kemabukan itu nggak selalu mabuk oleh karena minuman ya. Kemabukan nyata melalui ketidakpuasan manusia dengan atas apa yang telah dicapainya. Sebagai contoh, mabuk harta. Semakin banyak harta yang dimiliki, semakin banyak pula yang diinginkan, atau mabuk kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula keinginan untuk menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Rasul Paulus mengatakan bahwa tanda kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen adalah bersukacita dalam Tuhan di Efesus 5 ayat 19. Bersukacita dan mengucap syukur di dalam Tuhan membuat mereka gemar bernyanyi dan bermazmur. Penuh pengucapan syukur di Efesus 5 ayat 20. Merendahkan diri seorang kepada yang lain. Efesus 5 ayat 21. Adik-adik, saat ini kayaknya media sosial jadi salah satu layanan paling banyak digunakan ya. Mulai dari remaja, dewasa, hingga orang tua. Bahkan anak-anak pun banyak yang menggunakan media sosial. Adik-adik pernah dengar kata buzzer? Buzzer ini adalah orang atau suatu akun yang mengangkat topik atau konten agar menjadi viral di media sosial.
Ingat gak pada musim pilkada yang lalu? Buzzer ini selalu membuat atau menyebarkan dan mengomentari berita atau unggahan di media sosial demi mengangkat salah satu calon tertentu dan menjatuhkan calon yang lain sehingga calon yang didukung oleh si buzzer ini akan menang. Jika komentar yang dilontarkan oleh buzzer berisi kelebihan calon yang didukung, tentu saja baik ya adik-adik. Namun seringkali yang terjadi adalah komentar yang menjelek-jelekkan dan menjatuhkan calon yang lain, bahkan tanpa segan memakai cerita bohong atau hoax. Media sosial yang semula memiliki tujuan baik, yaitu mempertemukan banyak orang, justru menjadi media memusuhi banyak orang. Masyarakat dipecah belah hanya untuk kepentingan sementara di dunia. Adik-adik, sangat penting untuk kita agar tidak jatuh dalam pola merusak seperti ini. Kita harus selalu mengingat ajaran Rasul Paulus tentang hidup dalam persekutuan. Dalam konteks ini, hidup dalam masyarakat. Paulus memberi peringatan kepada jemaat Efesus bagaimana sikap mereka harus menjadi teladan dimanapun mereka berada, dan dalam situasi apapun juga, supaya mereka mengikuti teladan yang ada, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, kita mau merefleksikan kehidupan kita. Apakah kita selama ini menjadi buzzer yang negatif? Apakah kita sering menghabiskan waktu dengan menyebarkan berita yang buruk atau menyebarkan konten yang negatif? Sebenarnya sih nggak semua buzzer punya arti buruk atau negatif. Kita bisa menjadi buzzer yang positif. Buzzer yang membuat, membagikan, mengangkat topik-topik yang bernilai positif atau topik-topik yang membangun. Nah, untuk menjadi buzzer positif, ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum kita membahas berita. 1. Kebenaran topik yang diangkat sudah dicek. Yang pasti bukan hoax ya. Dan dicek tentunya berdasarkan sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Nah, ini yang penting adik-adik. Kita harus betul-betul mencek tidak hanya berdasarkan satu sumber, tapi dari berbagai sumber, sehingga kita juga mengerti atau paham dengan sebuah persoalan atau topik yang akan kita angkat. Sebagai generasi muda, kita juga harus selektif menerima, apalagi nyebarin berita. Kadang-kadang kita share berita yang kita kira itu benar, tanpa kita cek, terus kita share ke teman atau ke keluarga kita. Maksudnya sih baik ya, tapi bila ternyata berita itu bohong atau berita yang tanpa dasar, sangat berbahaya sekali. Karena semua informasi yang kita terima dari media sosial belum tentu adalah kebenaran. Karena itu adik-adik sangat penting untuk mencek berita atau topik yang kita akan share. Yang kedua, cara mengangkat topik dilakukan sesuai dengan nilai kesopanan dan kepantasan. Sering banget ya, ada yang membuat berita atau konten menarik, kita bikin clickbait, yaitu judulnya yang sebenarnya nggak memiliki relevansi dengan artikel yang diberikan. Hal ini merupakan umpan agar dilihat atau diklik oleh orang. Sebenarnya sih nggak ada yang larang, tapi terkadang clickbait ini bikin orang salah pengertian terhadap kita. Dan yang ketiga yang harus kita ingat adalah memperhatikan interaksi dengan para pengguna media sosial lainnya dengan cara yang sopan dan tidak menyakiti bahkan menghina. Adik-adik pernah dengar ya Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini dapat menjerat pengguna media sosial karena hukum dengan delik aduan. Jadi adik-adik, walaupun kita di media sosial, walaupun kita tidak bertatap muka, tetaplah kita harus sopan, tidak menyakiti, bahkan menghina, ataupun menyebar berita yang negatif kepada pengguna media sosial lainnya. Dan terutama yang penting adik-adik, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar yuk jadi buzzer yang bijaksana dengan menguasai diri kita, memiliki sikap yang rendah hati, tahu mengucap syukur dan selalu takut akan Tuhan. Dan ingat untuk selalu menjadi good buzzer. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kekal di dalam surga, ampuni kami Tuhan bila kami seringkali gagal menjadi teladan dan terang bagi di sekeliling kami. Kami mulai berlaku jahat dan melukai hati-Mu. Ampuni kami Bapa, ingatkan kami untuk selalu memperhatikan kehidupan kami dengan seksama, mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, dan berusaha untuk selalu mengerti kehendak-Mu, serta menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan menjalankan persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita akan mengenal pujian Ku Berbahagia.
Teman-teman, kita akan doa persembahan, doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sembah kesempatan kami memberi persembahan. Berkatilah persembahan dapat berguna untuk pelayanan di rumah-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan selalu dan memberikan kami berkat yang berlimpah, Tuhan. Tuhan, aku juga mau berdoa buat orang tua kami di dalam pekerjaan maupun di darat dan di laut. Kiranya Engkau berkati pekerjaan orang tua kami, Engkau berikan rezeki yang melimpah untuk orang tua kami, Tuhan. Tuhan, aku juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang dimana bangsa dan negara kami lagi terkena COVID, Tuhan. Kiranya Engkau bebaskan kami dari penyakit COVID ini, Tuhan, dan dari segala masalah yang ada di negara kami, Tuhan. Tuhan, aku juga mau berdoa untuk gereja ini. Kiranya gereja ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Dan doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sudah di akhir ibadah. Mari kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah dari awal. Dan sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Ingatkan kami agar kami selalu menjadi terang-Mu Bapa. Kami boleh memperhatikan hidup kami dengan seksama, mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk mengerti kehendak-Mu, serta hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.